Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, kenalin nama aku Andi, dan teman saya, Hani. Selamat datang di Teman Belajar. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai keanekaragaman hayati. Sebelum kita lanjutkan videonya, teman-teman bisa bantu support channel ini, supaya dapat terus berkembang, dengan cara beri masukan, ataupun tanggapan, dan klik tombol subscribe ya. Terima kasih teman-teman. Yang akan kita bahas kali ini, yaitu materi mengenai keanekaragaman hayati. Yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu, pengertian keanekaragaman hayati, tingkat keanekaragaman hayati, keanekaragaman hayati Indonesia, dan yang terakhir klasifikasi makhluk hidup. Keanekaragaman hayati, atau yang biasa disebut dengan biodiversity, adalah keseluruhan kekayaan makhluk hidup, yang ada di muka bumi, termasuk di dalamnya materi genetik, dan ekosistem yang terbentuk. Tingkat keanekaragaman hayati terbagi menjadi tiga, yaitu tingkat gen atau plasma nutfah, tingkat jenis atau spesies, dan yang terakhir, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Tingkat gen merupakan perbedaan sifat dan penampilan individu dalam suatu spesies yang memunculkan varietas pada tumbuhan dan ras pada hewan. Contohnya seperti variasi pada warna bulu ayam, dalam satu keturunan ada yang berwarna kuning, coklat, dan hitam. Berikutnya ada tingkat jenis, merupakan perbedaan sifat dan penampilan antar individu-individu berbeda spesies dalam satu famili. Contohnya seperti pada famili Gramineae, yang di dalamnya terdapat spesies seperti padi, sorghum, dan gandum. Dan yang terakhir, keanekaragaman tingkat ekosistem. Hal ini terbentuk pada keadaan di mana sistem lingkungan yang diakibatkan oleh perbedaan macam dan jenis interaksi antar komponen yang menyusunnya seperti ekosistem pada rawa, ekosistem pada sawah, dan ekosistem pada pegunungan. Indonesia memiliki beragam keanekaragaman hayati, baik tumbuhan maupun hewan, macam-macam tumbuhan khas, dan endemik dari Indonesia seperti kayu besi, yang dapat kita jumpai di Jambi Pulau Sumatera, kayu cendana, yang banyak tumbuh di Nusa Tenggara, dan rotan, yang banyak di hutan Kalimantan. Sedangkan hewan khas dan endemik di Indonesia, seperti badak bercula satu, yang berada di ujung kulon. Komodo yang banyak kita jumpai di Pulau Komodo, dan burung maleo, yang dapat kita jumpai di Sulawesi. Keanekaragaman hayati memiliki nilai-nilai keunikan, diantaranya sebagai nilai ekonomi apabila dapat diperjualbelikan, atau dihargai dengan uang. Contohnya seperti buah durian, dan apel yang diperdagangkan. Yang selanjutnya yaitu nilai pendidikan dan ilmiah, apabila keanekaragaman hayati dimanfaatkan sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan dan bahan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya seperti penelitian penetasan dan pelestarian telur dari burung maleo. Selanjutnya yaitu ada nilai keunikan sebagai nilai ekologis dan biologis, apabila keberadaannya dapat menjamin keseimbangan lingkungan alam, dan mempunyai nilai biologis, sebagai sumber kehidupan makhluk hidup lainnya, seperti keberadaan terumbu karang yang mendukung kelangsungan hidup, biota laut lainnya. Kemudian ada nilai keunikan sebagai budaya dan estetika, apabila dapat dipergunakan dalam budaya masyarakat, dan dapat memenuhi kebutuhan batin, ataupun mental spiritual, yang dapat menambah ketenangan, dan kebahagiaan manusia seperti bunga pada upacara adat. Tujuan klasifikasi, yaitu untuk menyederhanakan objek studi, agar mudah dipahami, kemudian untuk mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup, untuk membedakan tiap-tiap jenis, lalu mengelompokkan makhluk hidup, berdasarkan kesamaan ciri-cirinya, dan yang terakhir untuk mengetahui hubungan kekerabatan, dan sejarah evolusinya. Tahapan klasifikasi yang pertama yaitu, penyanderaan sifat makhluk hidup, yang kedua, pengelompokan makhluk hidup didasarkan pada ciri, yang diamati, dan yang ketiga, atau yang terakhir, pemberian nama makhluk hidup. Sistem klasifikasi terdapat tiga macam, yaitu sistem buatan, sistem alami, dan sistem filogenik. Sistem buatan diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus. Dasar klasifikasinya adalah ciri morfologi, alat reproduksi, habitat, dan penampakan makhluk hidup, seperti klasifikasi tumbuhan.
Di dalamnya, ada pohon, semak, perdu, dan gulma. Kemudian untuk sistem alami, dikemukakan oleh Aristoteles, dasar klasifikasinya adalah cara morfologi secara alami, sehingga terbentuk takson-takson yang alami seperti hewan berkaki empat, hewan bersirip, hewan tidak berkaki, dan lain sebagainya, dan yang ketiga yaitu sistem filogenik, dasar klasifikasinya, didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan, antara takson yang satu, dengan takson yang lainnya. Sistem takson, merupakan suatu kelompok, yang terbentuk dari hasil kegiatan klasifikasi. Sistem tata nama ganda, atau yang biasa disebut dengan binominal nomenklatur, pertama kali dikemukakan oleh Carolus Linnaeus, seorang ahli botani dari Swedia, berhasil membuat sistem klasifikasi, dengan tata nama ganda, atau binomial yang aturannya sebagai berikut. Yang pertama terdiri dari dua kata, dalam bahasa Latin, atau bukan bahasa Latin yang dilatinkan. Yang kedua, kata pertama merupakan nama genus, dan kata yang kedua merupakan penunjuk spesies. Aturan yang ketiga yaitu cara penulisan kata pertama, diawali huruf besar, sedangkan nama penunjuk spesies, menggunakan huruf kecil. Kemudian aturan yang keempat yaitu, nama spesies dicetak miring, atau digaris bawahi saat ditulis tangan. Sekian video kali ini, semoga dapat menambah ilmu bagi teman-teman. Apabila ada yang perlu dikoreksi atau tambahan lainnya, tuliskan pada kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.